Pemirsa, teka-teki siapa capres yang diusung PDI Perjuangan terjawab sudah. Nama Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis tepat pada hari Kartini. Pencapresan Ganjar mengubah bandul politik dan membuat peta koalisi bergeser. Setelah pencapresan Ganjar, manuver elit terus dilakukan. Hal tersebut terjadi mengingat Ganjar sering disebut sebagai game changer Pilpres 2024. Kepada jurnalis MNC Reinhard Sirait, Ganjar menjawab posisi dirinya yang mengubah peta politik dan juga keyakinan bahwa Presiden Jokowi akan total memberikan dukungan kepada dirinya. Bapak Ibu, teman-teman, saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak menduga hari ini semua masyarakat yang ada di Jakarta ternyata suka olahraga. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, insya Allah kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pak, izin. Sambil ngobrol ya, Pak. Oke. Pak Ganjar masih aktif, Pak, setiap weekend tetap olahraga lari? Tiap hari. Tiap hari? Iya. Kenapa tuh, Pak? Memilih tetap setiap hari lari aja atau ada? Lari, jalan, sekali-sekali sepeda. Pokoknya setiap hari mesti olahraga. Setiap hari mesti lari. Itu memang sudah kebiasaan sejak lama kayaknya, Pak, ya? Sebenarnya dulu lebih banyak ke sepeda ya. Sepeda. Tapi waktu jatuh ini sama istri suruh jalan kaki aja. Pak. Oh ya. Selamat ya, sukses ya. Oh ya. Nah, Terima kasih. Mari. ini sambil lari bajunya Pak Ganjar Merdeka. Ada pesan-pesan tertentu, Pak? Ada loh, pesannya kita udah merdeka bener gitu. Merdeka bener. Ini sambil pemanasan ya, Pak? Ini Komisi 8 semua ya? Hah? Dipimpin dia langsung. Oh. Komisi 8 semua. Iya, jurusan surga, Pak. Komisi akhirat. Komisi akhirat. Udah siap? Pak, sambil ngobrol ya, Pak, sebentar. Ya. Pak, jadi setelah sudah punya penugasan baru dari Bu Mega, masih tetap aktif berolahraga, kegiatannya semakin sibuk nggak, Pak? Enggak, biasa aja. Kita mesti membagi waktu ya. Karena saya masih gubernur, jadi ya fungsi-fungsi gubernur masih kita laksanakan. Tapi weekend kita ambil beberapa kegiatan yang memang kita mesti lakukan. Tapi kan pasti makin banyak tokoh-tokoh politik, partai yang membangun komunikasi dengan Pak Ganjar. Kalau antar institusi, partai dengan partai. Tapi dengan individu, dengan kelompok masyarakat, ya dengan saya. Jadi setelah ditugaskan menjadi baca pres, apa yang berbeda dari seorang Ganjar Pranowo? Nggak ada, sama aja. Nggak ada. Nggak ada yang berbeda, mungkin lebih sibuk, Pak, atau lebih banyak juga berdialog dan lain-lain? Lebih banyak WA masuk. WA masuk lebih banyak. WA-nya yang seperti apa sekarang setelah menjadi baca pres?
macam-macam, ada yang kasih masukan, kasih selamat, dan saya harus minta maaf ini. Karena 6.000 lebih WA-nya kemarin belum sempat kebalas. Oke. Handphonenya hang. Oke, 6.000 lebih, mungkin beberapa chat di antara chat saya sebetulnya, Pak. Oh iya, aduh, berarti bener ya, saya minta maaf di depan kamera ini ya. Pak, sekarang setelah Pak Ganjar ditugaskan oleh partai menjadi baca pres, politik sepekan ini, Pak, rentetan manuvernya cukup banyak. Ada tanggapan dari Pak Ganjar? Enggak, biasa saja. Selalu setiap ada statement, ada pernyataan, ada kepastian, pasti terjadi konsolidasi. Apakah itu tentu di kami, apakah itu di partai lain, apakah itu di kelompok-kelompok yang kira-kira mereka juga menyiapkan diri untuk kompetisi, begitu ya. Selalu ada. Jadi efek dari pernyataan kemarin memang sudah kita duga. Pasti kemudian akan menimbulkan cerita-cerita baru yang menurut saya ya dalam politik biasa saja. Jadi Pak Ganjar pun sudah menduga bahwa pencapresan Bapak ini akan memantik dinamika. Oh ya, ketika Bu Mega kemarin mendeklarasikan itu, mengumumkan itu, ini pasti akan menjadi game changer gitu. Ya. Bapak merasa nggak sih Pak, Bapak adalah game changer di peta politik sekarang? Partai saya kira. Partai. Bukan seorang Ganjar Pranowo. Saya bagian saja dari sana. Yang lagi ramai Pak, ngomongin soal bacawa presnya Pak Ganjar Pranowo. Ada nama-nama yang muncul Pak, disebut cocok dengan Pak Sandi, Pak Erick Thohir, dan nama-nama yang lain. Ada tanggapan dari Pak Ganjar Pranowo? Itu basis dari survei yang muncul ya. Mereka orang-orang yang selalu muncul di partai, dan Pak Jokowi kan dulu yang mention itu di Solo gitu ya. Dan tentu saja di internal kami pasti akan ada komunikasi kerjasama dengan partai. Kemarin ada Hanura, ada P3, dulu ada PSI gitu ya, yang sudah menyampaikan lebih dulu. Saya kira ini tindak lanjut yang nanti pasti akan dibicarakan. Ya dinamikanya makin seru. Kalau untuk cawapres, menurut Bapak diserahkan ke partai atau Bapak juga sebetulnya punya pendapat begitu ya? Ya komunikasi antar partai dilakukan. Pasti antar partai dulu disampaikan. Dan kami pasti akan diajak bicara pada soal itu. Tapi sampai dengan hari ini sih belum. Perlu sekarang nggak sih Pak cawapres itu dibicarakan atau bisa nanti di belakang misalnya? Ongoing ya. Ongoing ya. Memang semakin cepat akan lebih bagus, tapi seandainya dinamikanya cukup ramai begitu. Ya sekarang belum ramai menurut Pak Ganjar. Mulai ramai. Karena pasti mereka akan punya posisi-posisi tawar, mereka akan menyampaikan posisi-posisi kadernya, terus kemudian mungkin yang muncul di survei seperti yang disampaikan ya itu akan dikomunikasikan. Nanti Bapak juga kabarnya ke DPP PDIP karena hari ini ada pertemuan dengan P3 dan juga PD Perjuangan ya Pak? Iya, siang nanti. Itu apa kira-kira yang nanti akan dibahas sebetulnya Pak? Saya kira komunikasi institusi ya antara dua partai yang akan dilakukan, dan kemudian pola-pola kerjasama yang akan dibangun, karena dua partai ini sudah menyatakan bahwa calon atau bakal calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Nah mungkin itulah yang akan dilakukan, pola-polanya seperti apa yang mesti dilakukan dan seterusnya. Sebagai baca pres, Bapak berharap apakah ada partai lagi yang bergabung, memperkuat barisan, atau yang sekarang sebetulnya sudah cukup nggak perlu besar-besar? Kalau kita bicara ya lebih banyak lebih bagus gitu. Dia mau ke sana kok. Yang ke sana boleh loh ya. Oh iya, beda jalan. Ya. Oke, jadi lebih banyak. Setuju ke sana semua ya? Berarti kita satu barisan nih. Ya. Iya. Oke. Jadi lebih banyak partai justru lebih baik, lebih bagus. Iya, karena sebenarnya kalau kerjasama itu bisa berlanjut sampai kemudian nanti di parlemen komposisinya seperti itu, pasti pemerintahan akan kuat. Dan republik ini cukup besar, sehingga kalau diurus sendirian ya pasti tidak mudah. Kalau diurus bersama kan spirit
gotong royong, kekuatannya, terus kemudian kebersamaannya jauh lebih baik. Survei terbaru Pak, nama Bapak disebut ada penurunan elektabilitas. Gimana Pak Ganjar menyikapinya? Iya, saya dulu juga tidak ada suaranya kok. Jadi siap untuk dan yakin bahwa nanti itu akan bisa berubah begitu petanya Pak? Kamu lihat pasukanku sekarang. Wah. Komisi 8. Pasukan partai. Oke, kita lanjut olahraga dulu ya Pak ya? Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Bersama doanya. Merdeka Pak bajunya? Merdeka. Oke. Awas mobil, awas mobil. Awas mobil. Saya menyampaikan terima kasih. Saya tahu getaran batin teman-teman. Saya tahu apa yang ada di pikiran dan hati teman-teman. Simpan baik-baik itu. Alirkan energi itu kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara jejaring. Bahwa kita semuanya akan menghadapi proses-proses selanjutnya dengan baik. Tanpa bully-membuli, oke? Tidak membuat sakit hati orang lain, setuju? Ingat, di antara kita semuanya punya kekhasan masing-masing. Di antara kita semuanya memang beda. Maka tidak perlu dipersatukan, tidak perlu disama-samakan, tapi dipersatukan. Jadi saya titip betul. Mulai hari ini kita bertemu, kita bersilaturahmi, kita berolahraga bersama. Mari jaga perilaku kita baik-baik. Jangan sakiti orang lain. Jangan bully orang lain. Tampilkan sesuatu yang positif dan menyenangkan. Setuju? Siap lari? Dari yang paling ujung sana, saya minta memimpin lari dan saya akan ikuti bersama-sama. Balik kanan, gerak. Gimana Pak? Luar biasa? Antusiasme masyarakat, Pak. Basah. Menduga Pak bahwa akan sebegitu banyak relawan yang menunggu Bapak? Enggak. Aku pikir pada mau ikut lari. Ternyata lebih banyak selfie. Mungkin baru dapat 6,19 kilo. Dari target sebenarnya 10 kilo. Apa boleh buat? Oke. Sudah habis. Ya. Tapi Bapak melihat relawan yang terus tumbuh ini seperti apa sih Pak? Setelah Bapak dibaca preskan oleh PDIP? Iya, mudah-mudahan itu bagian dari gerakan yang muncul dari masyarakat, penuh dengan keikhlasan, ada kesadaran politik ya, sehingga ini bisa menunjukkan bahwa ya demokratisasinya berjalan, voluntarismenya berjalan, ya, sehingga diharapkan politiknya tidak pragmatis ya. Dan ini tampaknya akan semakin masif ini Pak, apalagi menuju ke tahun-tahun beberapa hari ke depan menuju pemilihan. Ya, yang penting saya pesankan tadi sama kawan-kawan, jangan menyakiti orang lain atau kelompok atau individu. Jangan membuli, pakai kata-kata yang bagus, apalagi fitnah, ya, karena kita bisa menunjukkan keadaban secara bersama-sama. Ya. Tentu itu tidak mudah, saya bisa pesankan mudah-mudahan kawan-kawan akan menjadi agen untuk demokrasi yang baik. Ya. Banyak relawan tadi yang sebetulnya juga barisan dulunya pendukung Pak Jokowi. Ya, saya kira iya. Ya, mereka punya chemistry yang sama. Sekarang yang menguat ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar juga. Banyak yang kemudian mengasosiasikan bahwa dukungan Pak Jokowi ini bisa terbelah ke Pak Ganjar, ke Pak Prabowo. Bapak yakin dukungan Pak Jokowi bisa total ke Pak Ganjar Pranowo? Pak Jokowi kader PDI Perjuangan. Artinya? Tidak perlu dijelaskan. Kalau sudah satu warna, sudah bisa dipastikan itu. Sudah bisa dipastikan bahwa Pak Jokowi akan lebih mendukung Pak Ganjar Pranowo, begitu? Saya kira pertanyaan tidak bisa diulang. Ya. Oke, siap. Oke Pak, jadi kepada
relawan atau orang yang sekarang, publik yang sekarang menunggu langkah-langkah berikutnya dari Pak Ganjar Pranowo, karena pasti banyak yang menantikan Pak soal cawapres, soal koalisi. Apa yang mau Pak Ganjar katakan? Dinamikanya pasti akan lebih kencang lagi karena waktu makin mepet, dan tentu saja ruang komunikasi antar partai memang harus segera dilakukan sehingga keputusan akan lebih cepat diambil. Kalau itu sudah, maka seluruh kekuatan yang ada segera bisa menyiapkan langkah-langkah ke depan sehingga nanti pada saat pendaftaran semuanya betul-betul sudah fit. Tapi tugas kami sekarang dari partai kami konsolidasikan, ada kawan-kawan relawan yang tadi juga datang kita konsolidasikan agar semua merapikan barisan. Oke. Nama-nama capres yang sudah beredar hari ini memang bukan orang baru di dunia politik. Mereka bahkan sudah hadir dan ada jauh sebelum dari pengumuman partai politik pengusung. Rekam jejak mereka sudah terpajang di media, namun ide dan gagasan serta visi misi mereka jauh lebih penting untuk diketahui masyarakat. Ketika memenangkan Pilpres tahun depan, saya tidak setuju jika kontestasi ini dijadikan sebagai ajang perang identitas. Politik identitas adalah big no-no. Ya, sudah cukup. Dan tak ingin lagi kita ulangi bagaimana polarisasi terjadi di negeri ini yang hingga saat ini masih kita rasakan kesendi-sendi sisa-sisa perpecahan itu. Kita masyarakat harus mengawal dan menuntut agar para capres, partai politik, relawan membawa kompetisi politik ini menjadi lebih substansial. Bukan lagi bicara agama, suku, dan ras, sudah bukan lagi waktunya. Semuanya akan terlihat di beberapa bulan ke depan. Tentunya tidak boleh dilupakan bahwa persatuan dan kesatuan serta pemilu yang damai sungguh diharapkan. Mari kita buat pesta demokrasi kali ini menyenangkan. Itu harapan kami dan harapan kita semua warga negara Indonesia kepada siapapun yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kita bertemu lagi pekan depan. Saya Prabu Revolusi, terima kasih sudah menyaksikan Konspirasi Prabu. Selamat malam.